وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa berjamaah salat maghrib yang kita harapkan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah dalam senantiasa berjamaah salat 5 waktu, kemudian ghirah semangat di lubuk hati kita semuanya dalam menuntut ilmu agama, sehingga terlimpah curah dalam majelis kita pada sore hari ini dan seterusnya ke depan, bahkan yang lalu yang pernah kita laksanakan. Rahmat Allah, keberkahan Allah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Mengawali majelis kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan membaca kalimatul basmalah, dilanjutkan 2 kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan selanjutnya kita baca bersama-sama doa Sayyidul atau kalimat Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Baik, langsung saja melanjutkan pembahasan kita terkait fikih ibadah. Hari ini masuk kita pada bab ataupun pembahasan tentang sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Masih dalam kategori sholat. Jadi kita ini diperintahkan dalam salah satu proses penghambaan kita. Bukti kita itu menghambakan Allah itu gerakan yang paling sangat merendahkan harga diri kita, merendahkan jiwa raga kita, yaitu salah satunya adalah proses ketika sujud. Ruku saja sudah tidak boleh. Jadi ruku itu kan sebagaimana kita sudah jelaskan, ruku itu hanya membutuhkan badan ataupun ya dada kita. Itu merupakan inti gerakan dalam sholat. Jadi inti gerakan dalam setiap sholat itu adalah di rukunya, bukan di sujud. Makanya kalau kita ditanya sholat maghrib berapa rakaat, berapa kali ruku, berapa rakaat, niatnya pun rakaat, bukan sajadah. Namun ada yang kedua, yaitu proses sujud. Nah, sujud ini sangat-sangat dilarang juga ketika kita sujud di hadapan selain Allah. Ya, nggak boleh. Makanya ada sebuah riwayat Nabi bersabda yang artinya, andai saja aku dibolehkan memerintahkan makhluk sujud di hadapan makhluk. Jadi manusia sujud di hadapan manusia. Maka kata Nabi apa? Niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud di hadapan suami. Saking tinggi hak suami.
andai saja kata Nabi, aku boleh memerintahkan manusia sujud di hadapan manusia. Karena berhubung nggak boleh, dilarang. Akan aku perintahkan istri itu sujud di hadapan suami, saking tinggi hak suami. Karena nggak boleh sujud, maka taatlah wahai para wanita ataupun para istri terhadap suami. Nah, jadi sujud di sini ada berbagai macam ternyata. Kalau kita mau ambil sujud yang paling utama, ambil di sujud terakhir ketika kita sholat. Misalkan maghrib 3 rakaat, nah rakaat ketiga ini yang penghujungnya, terakhir kita sujud. Nah di situ perlamalah kita dengan doa. Jadi kalau misalkan kita hanya doa ya Allah Subhana rabbiyal a'la saja, maka ditambahkan minimal Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah atau yang lainnya terserah. Jadi dibaca, itu sujud yang paling afdol ketika mustajab dalam doa. Nah, pembahasan kita yaitu tentang sujud sahwi. Ada yang pernah dengar sujud sahwi? Apa itu sujud sahwi? Nah, sujud yang dilakukan ketika kita melakukan khilaf, lupa dalam praktek sholat. Ya, kalau kita sholat misalkan lupa kelewat ada berapa rakaat, atau kita pas nggak menggunakan tahiyat awal, ini ada sujud sahwi. Dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, kunut dalam subuh itu dianjurkan. Nah, orang yang menggunakan kunut ketika subuh rutin gitu ya, namun dia lupa dalam kondisi munfarid, kondisi sholatnya sendiri, maka dianjurkan dia ditekankan untuk sujud sahwi. Namun ketika berjamaah dengan berbagai macam ataupun berbeda mazhab, maka dibolehkan tanpa sujud sahwi. Seperti itu. Cara mengerjakan sujud sahwi yaitu tadi ketika kita melakukan lupa dalam gerakan sholat, ya. Itu bacanya dulu. Bacaan sujud sahwi adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Hafal? Coba kita praktek ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. 1, 2, 3. Dia sudah apa? Ada yang belum apa-apa. Kita potong 2. Subhana man. 1, 2, 3. Subhana man. Subhana man la yanamu wa la yashu. La yanamu wa la yashu. La yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Lagi 3 kali. 1, 2, 3. 2. 3. Hafal dah? Ya, kalau rame-rame. Kalau satu nggak tahu. Itu bacaan ketika kita sujud sahwi. Gunakan ya sujud sahwi ketika kita lupa rakaat berapa tadi ya. Nah gitu. Kelebihan rakaat sama. Harusnya sudah selesai tahiyat, malah berdiri. Pas ingat-ingat setelah pas lagi sujud tuh, kayaknya tadi bacaan terakhir Al-Fatihah ini. Baru ingat, udah lanjutkan lagi. Lanjutkan, selesaikan walaupun 5 rakaat sholat isyanya misalkan atau sholat zuhur asarnya 5 rakaat. Nah itu sujud sahwi karena ada tambahan. Karena lupa. Gitu ya. Subhana itu artinya maha suci Allah. Subhana man, maha suci yang ataupun ya dia yang la yanamu tidak tidur wala yashu tidak lupa. Maksudnya siapa? Allah. Allah tidak tidur,
tidak lupa. Waktu mengerjakan ada dua. Waktu mengerjakan sujud sahwi ini setelah tahiyat akhir. Jadi pas baca tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid. Nah, bacaan tersebut maka dilaksanakan. Kondisi yang pertama, satu, jika ada salah satu rukun yang kita lupakan. Ya, rukun itu seperti apa misalkan? Baca Al-Fatihah. Kalau kita sendiri lupa baca Al-Fatihah, tapi apa iya ya? Kita baca Al-Fatihah langsung Al-Fil gitu ya. Ada salah satu rukun kita lupakan. Maka jika kita ingat, langsung ingat tadi, oh iya tahiyat awal enggak pakai ya. Itu salah satu. Kemudian wajib mengerjakan sujud syahwi sebelum salam. Jadi setelah tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, sujud kita. Gitu ya. Baru selesai niat salam. Selesai sujud salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, tanpa ada bacaannya. Yang kedua, apabila teringat rukun yang terlupakan setelah mengerjakan rukun yang serupa pada rakaat sesudahnya. Jadi rakaat pertama atau kedua baru ingat pas di rakaat ketiga kayaknya tadi, nah kayak gitu. Setelah teringatnya di rakaat selanjutnya, maka rakaat sesudahnya itu sebagai ganti yang ketinggalan. Sedangkan segala pekerjaan dalam rakaat yang salah satu tadi harus diganti atau dianggap seperti tidak ada, kemudian terus menyempurnakan sholat sebelum salam sujud sahwi sama. Jadi teringatnya itu setelah udah satu rakaat kemudian. Kan biasa kan kita gitu ya, suka ingat gak sih? Terutama kalau yang mengecoh itu, kalau imamnya bacaannya, kalau kita lagi berjamaah, imamnya itu bacaannya panjang atau nggak sesuai gitu. Harusnya makanya penting ya, intonasi imam itu kan mempengaruhi gerakan makmum. Makmum itu kadang-kadang mengikuti, misalkan contoh harusnya tahiyat ya, harusnya tahiyat awal. Kalau ada bacaan imam Allahu Akbar padahal tahiyat, itu pasti ada makmum yang berdiri. Betul? Nah, karena terkecoh dengan nada suara imam. Oh, kalau panjang pasti berdiri. Allahu Akbar padahal dia tahiyat imamnya. Nah, itu salah satunya. Makanya penting ketika senadakan ya, ketika Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allah kan panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pendeknya itu sesuai, tidak rancu. Itu mempengaruhi. Yang ketiga, apabila lupa tertinggal salah satu rukun ataupun salah satu di sini hukum sunnah ab'an, maka jika tidak ingat, lupa tidak ingat, maka tidak masalah, tidak perlu ketinggalan tersebut, tidak perlu sujud sahwi. Namun apabila diingat sebelum salam baru ingat, maka dianjurkan sujud sahwi. Jadi yang sunnah ab'an ini bukan yang rukun. Sunnah ab'an seperti yang kemarin sudah kita pernah bahas. Misalkan yang tidak atau lupa dalam bacaan dalam tahiyat misalkan. Nah, ini penting ketika kita memposisikan salah satu sunnah ab'an lupa dan kita tidak ingat, maka nggak perlu. Itulah kenapa hukum kunut, doa kunut ini di perselisihan pendapat. Ada yang menyatakan kunut itu di sebelum ruku. Ya, ini dalam mazhab Imam Malik.
Imam Maliki berpendapat sujud kunut itu sebelum rukuk. Jadi setelah bacaan maka baca kunutnya di situ. Kemudian Imam Hanafi, Abu Hanifah berpendapat tidak ada kunut mutlak. Imam Syafi'i harus ada kunut, ya, karena beralasan Nabi melaksanakan melakukan kunut ketika memang khusus, ketika ada saudara muslim yang terzalimi, gitu ya. Jadi ketika para sahabat itu dibunuh, Nabi menggunakan kunut. Namun isinya memang mengazab. Allahumma la'in fulan, Allahumma la'in. Jadi minta dilaknat fulan, dilaknat fulan. Hanya selama masa-masa yaitu tadi ketika kezaliman terjadi, akhirnya Nabi tidak menggunakan lagi, kayak gitu. Dan dalam mazhab Imam Hambali, nah tadi kalau ada sesuatu hal yang itu terkait umat Islam maka gunakan kunut. Kalau tidak ada nggak perlu. Jadi masing-masing punya pendapat. Namun kita lihat bahwa umat Islam sampai akhir zaman, akhir kiamat pasti akan terzalimi di mana saja, ya, itu pasti akan terjadi. Sekarang lagi panas-panasnya ya, Palestina misalkan sebagian kaum muslimin di sana, gitu ya. Kemudian nanti di mana, di negara mana atau di mana, itu pasti akan ada. Bukan hanya peperangan atau karena misalkan musibah, wabah atau musibah-musibah alam dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan yang keempat, apabila seseorang lupa terkait bilangan rakaat. Nah ini yang sering kita terjadi. Misalkan sholat yang 3 rakaat menjadi 4 rakaat, 4 rakaat jadi 3 rakaat, gitu ya. Maka di sini disempurnakan sebelum salam sujud sahwi. Bilangan rakaat. Ini yang sering terjadi pada kita. Selanjutnya, posisi yang kelima adalah ketika kita sudah salam. Sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tapi baru ingat. Nah, baru ingat ada kesalahan. Kesalahan dalam gerakan, rukun-rukun, atau bilangan, atau karena ada yang ngasih tahu, Mas, Mbak, sholat apa tadi? Kau cuma 3 rakaat. Nah, harusnya sholat isya gitu ya. Kok 3 rakaat? Masa 3 rakaat? Iya. Nah kayak gitu. Diingatkan. Jadi ada yang mengingatkan. Maka kita langsung menambah 1 rakaat. Jadi tidak dari awal lagi. Jadi kalau ada yang mengingatkan, kita nambah 1 rakaat. Dan sebelum salam ditunaikan sujud sahwi. Kita habis sholat zuhur misalkan. Sholat zuhur, kemudian sendiri hanya 3 rakaat, kita tahu atau kita pas duduk di sampingnya lagi wirid gitu ya. Ini orang lagi sholat zuhur gitu, karena ketinggalan cuma 3 rakaat, kita tahu. Nah, kita kasih tahu, jangan diam saja. Mohon maaf Pak, sholat zuhur tadi, iya. Kok 3 rakaat ya? Pak masa? Iya saya itu kok. Perhatiin banget. Nah ketika diingatkan gak usah marah, gak usah debat. Gitu ya, itu perlu kita ingatkan. Nah, maka si fulan harus nambah 1 rakaat lagi, hanya 1 rakaat. Nah, sebelum salam sujud sahwi. Posisi yang keenam, apabila seseorang telah melakukan sholat, sebelum selesai teringat bahwa sholatnya lebih rakaatnya. Jadi tadi 3, maghrib 3 jadi 4. Sunnah sebelum salam sujud sahwi. Dan yang terakhir, posisi yang ketujuh, apabila seseorang atau seorang imam mengerjakan sujud sahwi, maka makmum semuanya wajib mengikuti sujud sahwi. Walaupun makmumnya tidak tahu apa alasan si imam sujud sahwi. Ya, pentingnya kita sami'na wa ata'na terhadap imam sholat. Jadi imamnya sujud sahwi, padahal nggak tahu kesalahannya apa, kayaknya nggak ada. Ya, nah itu kondisi ketika kita melakukan sujud sahwi.
Untuk penjelasan pada kesempatan ini ada lagi sujud tilawah, sujud syukur. Sujud dalam sholat, sujud sahwi karena lupa, sujud tilawah karena apa? Karena ada ayat sajdah, ayat sajdah. Kemudian sujud syukur ketika kita dapat hadiah. Apa iya dapat hadiah sujud syukur? Saya kurang setuju kalau hadiah sujud syukur. Ya kebahagiaan, apapun kebahagiaan yang kabar gembira, itu boleh. Tapi kalau hadiah, kayaknya jangan sujud syukur. Hadiah umroh, kalah saya. Masalahnya gini, kita tuh dapat hadiah itu harus mengeluarkan zakatnya 20%. Tetap harus mengeluarkan zakat 20%. Nah kira-kira masih tetap ini ya, harus sujud syukur ya. Oh iya. Loh ya iya itu 20% zakatnya. Barang hilang dengan hadiah itu 20%, bukan 2,5. Kalau biaya umroh misalkan berapa? 30 juta, ya 20%-nya berapa? Keluarkan zakat. Dapat mobil ya, banyak. Jadi sujud syukur ya. Dapat mobil misalkan hadiah ya, dari startup, dari apa gitu ya, bonus apa terserah itu hadiah, itu ada keluarkan zakatnya. Tuh kita kadang-kadang lalai di sini. Urusan zakat itu sangat krusial. Banyak orang yang terjerumus ke nerakanya Allah salah satunya lewat zakat ini karena melalaikan zakat. Jadi sujud syukur karena hadiah, kalau boleh, kalau saya lah ya, tak perlu sujud syukur, cukup dengan alhamdulillah, udah itu aja. Karena sujud syukur ini benar-benar ada sesuatu hal yang sangat-sangat apa yang membuat kita itu rasanya wah gitu. Iya, makanya kan pro kontra antara sujud syukurnya pemain-pemain sepak bola. Jangan dikira semuanya pada wah bagus ya, apa religius banget ya. Dengan aurat masih kelihatan, ngadep kemana asal ngadep kan gitu istilahnya. Tidak semua. Ya, bagi kita orang awam mungkin tersanjung, masya Allah, masukin bola gawang lawan saja pakai sujud syukur bagus. Ya gitu ya, jadi kabar yang sangat-sangat menggembirakan sekali sujud syukur. Bangun masjid dengan upaya ataupun jeripayah yang sangat-sangat melelahkan, entah tenaga, entah harta, terluka-luka, entah proses pembebasan tanahnya sangat alot sekali atau apalah alasannya, sampai akhirnya terbangun sujud syukur semua jamaah. Nah ini boleh. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita punya masjid di kampung kita dengan ya kita tahu semuanya upaya ikut andil dan sebagainya. Ambilnya masih tahu besok waktu duha jam sekian kita kumpul semua bapak-bapak ibu-ibu, kita adakan tasyakuran. Sebelum tasyakuran kita sujud syukur. Nah, seperti itu. Atau diterimanya lamaran, lamaran kerja maksudnya. Gitu ya. Yuk, sebelum kita ini kadang lihat waktu sangat singkat waktu sebelum isya ini. Jadi sujud tilawah dan sujud syukur nantilah kita bahas di pada sesi ini yang akan datang. Sekarang fokus kita di sujud sahwi. Tunggu silakan, kira-kira ada pertanyaan yang perlu kita bahas, kita gagas lagi. Tunggu silakan. Kalau kita dalam misalkan di rakaat ketiga, kebablasan setelah Al-Fatihah kok baca surah, nah, itu termasuk enggak? Karena ini kan mungkin nggak masuk rukun ya, tapi harus sahwi? Jawabannya tidak harus. Jadi pada rakaat ketiga memang secara secara ketentuan tidak diharuskan kita membaca surat. Bahkan di rakaat pertama dan kedua pun membaca surat itu hukumnya sunnah. Jadi tidak harus kita baca.
boleh kita malah baca baca surat yang lebih lama atau apa gitu ya, karena menikmati, boleh, sah-sah saja. Namun ditekankan oleh Nabi, membaca Al-Fatihah ini harus benar-benar sempurna, harus kita hati-hati, bahkan menikmati dalam baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini seperti ada hadisnya di riwayat Muslim. Itu seperti kita komunikasi dengan Allah. Jadi dalam satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu ada malaikat yang ngambil bacaan kita, diambil, diserahkan, dilaporkan kepada Allah. Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diambil lagi, ada yang menyerahkan. Jangan kita pikirkan malaikat itu kasihan yang bolak-balik gitu, enggak usah. Karena memang sudah ya ibaratnya tugasnya. Dan ketika itu Allah langsung ibaratnya meninggikan dirinya, menyombongkan dirinya. Hambaku telah memuji Ar-Rahmanir-Rahim, dilaporkan lagi, disampaikan lagi. Ada. Makanya dianjurkan, diutamakan membaca Al-Fatihah itu diqat'in, dipotong. Ya, dipotong itu di jeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Jeda. Ar-Rahmanir-Rahim, jeda. Maliki yaumiddin, jeda. Itu lebih utama, lebih afdal. Namun dibolehkan juga ketika kita di wasol, gitu ya, hanya keutamaan saja. Jadi kalau membaca surat di rakaat ketiga atau rakaat keempat boleh, atau khususnya contoh pas lagi imamnya lagi sholat yang sir, zuhur dengan asar, lama bacaannya ya. Nah, agar kita ada kerjaan, biar ada kerjaan, nggak diem, itu baca surat, nggak apa-apa, boleh. Daripada diam, apalagi sampai ngegibahin imamnya. Nah, nggak boleh. Ini serius, dan ini kasusnya ada terjadi. Ayo, mana kamu? Ada. Karena betul itu sholat zuhur itu kan nggak baca apa-apa tuh ya. Karena ada yang imamnya itu lama sekali gitu ya. Allah, saking mungkin beliau menikmati. Iya. Mungkin menurut beliau tuh nggak lama karena terbiasa. Tapi bagi kita yang ada buru-buru atau apa, pasti itu ngegibahin imamnya. Ada. Nah, antisipasinya baca tadi rakaat ketiga atau bahkan di rakaat pertama pun kita sudah selesai. Waladhdallin, amin. Misalkan baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, selesai. Imamnya belum juga ruku. Kita baca lagi. Baca 2-3 surat boleh, daripada bengong diam atau ngantuk atau mikirin apa-apa. Nah, itu malah kita dilarang ya. Jadi berpikir kemana-mana, ngelamun atau sibuk nyari apa itu digigit atau ya itu tadi yang lebih parah itu ketika hati kita ngomongin si imam. Itu kita harus jauhkan, karena betul-betul yakin demi Allah setan itu di samping kanan kiri kita ada. Manis ya. Pasti kan? Ini beneran. Jadi ketika suatu setan itu ada di samping kanan kiri. Jadi boleh Pak, boleh. Enggak harus sujud sah. Begitu. Ada lagi yang lain? Kalau itu kita belum selesai baca Al-Fatihah tapi imam sudah ruku, itu gimana? Ya. Kita belum selesai baca Al-Fatihah atau surat, imam sudah ruku duluan, tinggalkan surat Al-Fatihah. Ya, jangan diselesaikan. Karena sholat berjamaah itu satu sudah terwakilkan oleh imam, terwakili oleh imam. Kita sudah aman sebetulnya, hanya diutamakan ketika sholatnya sir, bacaannya sir dan dijohirkan, kita dianjurkan baca, jadi jangan diam. Tapi kalau ketika pas lagi bacaannya dizohirkan, kita dianjurkan diam, dengarkan bacaan imam, kayak gitu. Sebaliknya. Nah, adapun ketika belum selesai baca Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar, kita langsung putuskan di situ. Hanya ada surat-surat tertentu yang tidak boleh kita berhenti di ayat tersebut. Salah satunya adalah
ketika kita baca surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Imam sudah Allahu Akbar. Nah, kita berhenti cukup, nggak boleh. Langsung di minimal tambah satu ayat lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Sampai situ minimal. Karena ayat tersebut krusial. Kalau diberhentikan sampai situ, maknanya kan maka celakalah bagi mereka orang-orang yang sholat. Ini harus ada lanjutannya. Siapa yang mendirikan sholat ini yang celaka? Yaitu yang mereka dengan sholatnya lalai dan dengan sholatnya mereka ria, jelas. Kayak gitu. Itu yang tidak dibolehkan ketika kita berhenti. Tapi di ayat-ayat surat-surat lain kita berhenti ikuti rukun. Karena sekali kita ketinggalan satu rukun gerakan, maka kita sudah tertinggal. Ya. Begitu. Ada lagi dan tidak harus sujud sahwi. Monggo Ibu. Kalau misalnya pas sholat orang udah besar, dapat tapi boleh gitu. Kalau ragu-ragu ambil yang lebih mantap. Yang mantap yang mana? Misalkan yang mana ya? Kok nggak bisa juga? Ibu tengah-tengah ragu-ragu. Maka ambil yang mantapnya, selesaikan. Kayaknya kurang satu, kayaknya lebih satu, ataupun sudah cukup, tapi tetap sujud sahwi. Karena kita nggak tahu. Nah, itu ya, makanya kan ada kalimat subhanaman la yanamu wa la yasjud. Gitu ya, ambilnya yang mantap dulu, ditambah atau cukup sampai situ, tapi sujud sahwi. Karena itu masuk ke rukun berapa rakaat kan? Begitu. Ibu monggo. Tadi kan itu sholatnya lupa ketinggalan bagus deh. Nah terus mau sholat sujud sahwi, lupa lagi udah sana. Gimana? Manusia. Ada. Jadi ketika mau sujud sahwi juga lupa lagi. Ibu ketika sudah salam maka sudah selesai. Ya selesai. Jadi ya udah purna bahasanya, ya sudah selesai kewajibannya, bukan assalamualaikum sujud sahwi. Kalau udah salam sudah apa? Jangan. Kalau diulang pun boleh. Tapi enggak harus. Enggak, insyaallah tidak perlu. Kalau sholat 2 kali itu kan boleh. Sholat 2 kali itu contoh, maksudnya kita udah sholat terus sholat berjamaah dengan yang lain, nemenin saudara kita sholat, itu bentuknya jadi sedekah, ya pahala sedekah, pahala yang kita dapat. Boleh, tapi secara ketentuan tadi kalau ibu sudah sempurna dan selesai sampai salam itu nggak perlu kita sholat lagi. Kalau kita dianjurkan kita ditentukan kita harus sholat lagi itu hanya satu, ketika wudhu kita tidak sempurna. Nah, kita tahu wudhu kita tuh nggak sempurna, makanya hati-hati ketika wudhu ya. Ada bagian tertentu yang belum terbasuh kena air, nah itu kita harus sholat lagi, karena sholatnya tuh nggak keterima bahasanya. Atau kita tahu ketika pas lagi sholat tiba-tiba baru sadar kalau ada kotoran nempel. Setelah tahu, ya Allah, dari tadi saya sholat itu, misalkan bekas air pipis, ininya tempat sholatnya, sajadahnya atau gimana, ada air pipisnya, kita baru tahu, maka ulang gitu. Tapi kalau dalam gerakan tadi ada kelupaan dan tidak sempat sujud sahwi, maka cukup selesai gitu, sah. Ada lagi mungkin? Monggo, silakan. Berkaitan dengan tadi syukur tadi, sujud syukur ya, nggak apa-apa. Tadi kan hadiah, terus harus bayar zakatnya 20%. Itu apa nggak nunggu sok? Atau memang kalau hadiah langsung kita bayarkan zakatnya? Iya. Cukup. Nah, ya. Kalau hadiah itu memang ketentuannya harus ketika itu juga. Karena sama dengan barang temuan. Barang temuan itu nggak jadi halal buat kita sebelum diurungkan selama 1 tahun. Itu hadiah, apa namanya? Barang temuan. Kemudian sudah diusahakan tidak ada yang mengaku, maka baru halal buat kita dan harus dikeluarkan zakat. Tapi kalau misalkan itu sudah
hadiah, apalagi dengan hadiah tersebut dengan nominal yang sangat tinggi ataupun sudah cukup, ya sudah keluar zakatnya. Iya. Makanya hati-hati dengan hadiah. Ya, pilih-pilih. Siapa-siapa yang mengasih hadiah kita, pilih-pilih. Jangan asal terima, karena itu ada konsekuensinya. Ya, seorang pejabat kalau dapat hadiah, makanya ada ketentuannya apa? Jangan diterima, karena itu bisa jadi gratifikasi. Ya nggak boleh. Ada orang yang melekat dengan jabatannya, diberikan hadiah sama siapa saja, itu hati-hati dia. Jangan dibiasakan. Atasan dapat hadiah dari bawahan, jangan dibiasakan. Sebetulnya, walaupun itu sudah membudaya di kita, ya silahkan cari saja. Itu sudah membudaya, sangat membudaya. Tapi itu akan ada konsekuensinya. Gitu. Walaupun hadiah itu ya sunnah. Makanya tanpa ada tendensi karena jabatan, karena apa, nah itu dibolehkan, dianjurkan kita memberikan hadiah. Bahkan sunnah bukan hanya dari level karena jabatannya, suami istri itu ngasih hadiah, wah bagus. Bapak coba kasih hadiah sama ibu, bunga tetangga. Gitu. Nah itu gak usah ada apa namanya zakatnya. Enggak. Nah, jadi hadiah yang menyatukan, yang gitu. Sujud syukur lah. Ya tadi sujud syukur ya. Ada lagi mungkin yang lain? Udah habis? Wah luar biasa. Masih ada. Ya, bacaan at-tahiyat itu setelah selesai at-tahiyat masih ada yang baca lagi atau enggak? Soalnya ada satu imam itu kalau tahiyat sampai ngantuk. Ada ya. Kayaknya bukan saya itu. Itu apa di bacanya pelan. Saya juga sudah baca pelan tapi saya tetap awal. Oh iya. Tapi saya baca yang dibaca. Iya. Saya baca pelan kan standar. Oh iya. Kalau sujud kan bisa ada. Ya, adakah bacaan setelah selesai bacaan tahiyat, gitu ya? Ada, ya, tapi nggak panjang. Ada, dan ini bagus diamalkan, terutama doa ketika kita minta perlindungan dari fitnah Dajjal. Nah itu ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu tadi sudah nggak ada lagi yang lain ya. Setelah itu baru salat. Itu kalau kita amalkan, kita dawamkan, itu salah satu tameng perisai buat kita yaitu menghadapi fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal. Atau dengan doa tadi sayyidul istighfar yang kita baca itu penting setiap pagi, petang gitu ya. Atau dengan bacaan surat Al-Kahfi ya. 10 ayat pertama terakhir itu di malam Jumat atau semuanya ya, kalau Jumat semuanya satu surat Al-Kahfi. Tapi di penggalan 10 awal akhir itu ada keutamaan kita terlindung dari fitnah Dajjal. Apalagi amalan yang lain. Ya kalau tolak bala ya hanya jadi sebentar. Begitu Bapak, jadi bacanya hanya itu yang saya tahu. Tapi kalau misalnya bacaan yang lain kayaknya nggak ada. Paling itu hanya tambahan saya dari. Atau mungkin beliau karena lama karena menikmati. Dengan masih terlalu cepat dengan. Mungkin kita husnuzon ya, husnuzon. Begitu ada lagi. Susah kalau seandainya imamnya sujud sahwi, ternyata makmumnya nggak ngikuti gitu terus jadinya. Ini bukan terjadi atau ini ngecoh? Atau ada pertanyaan?
Ya, kita husnuzonnya mungkin makmumnya tidak tahu, belum tahu ilmunya, itu aja. Tapi tetap dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Imamnya sujud sahwi, Allahu Akbar, makmumnya sesat. Contoh, misalkan imamnya berpikiran negatif, ya udah, dua-duanya sah, tetap sah, gitu ya. Atau kita husnuzonnya mungkin makmumnya nggak tahu bahwa imam sujud sahwi atau praktek apa harus diikuti. Bahkan di satu riwayat imamnya misalkan langsung duduk posisi duduk, ngimaminya duduk karena dia mungkin tiba-tiba langsung tulang kecepit, salah kecepit. Ya kan tiba-tiba siapa tahu pas lagi ruku Allah langsung duduk posisinya. Itu makmum semuanya duduk dianjurkan. Ini mungkin belum terbahas ya, ada di kitab Bulughul Maram ada. Jadi dianjurkan duduk semuanya. Jangan kita nanya, ngomong man. Kecepit. Enggak, ini kalau kondisinya dilalah seperti itu. Adapun kalau misalkan imamnya berhalangan, sudah nggak kuat gitu ya, sakit atau gimana, batuk-batuk, mundur. Makanya kan badannya yang di belakang imam persis langsung ke depan. Itu etikanya. Tapi sejatinya ini kan harus dituruti ya seperti itu. Ketika sujud sahwi semuanya sujud. Tanpa kita harus bertanya-tanya atau suzon kayak gitu. Makanya tadi saya katakan dua-duanya sah, tapi kita harus suzon mungkin yang tidak ikut sujud sahwi dia punya pemahaman lain atau tidak tahu ilmunya harus mengikuti imam. Gitu. Lagi kira-kira. Monggo Ibu. Itu kalau masalah sholat khusyuk itu loh, pas ngaji kita itu yang katanya ingat ada apa gitu, tapi yang bisa mengembalikan posisi sholat gitu. Yang dimaksud khusyuknya itu bisa mengembalikan itu. Sholat khusyuk itu ternyata relatif ya, memahami khusyuk itu relatif. Ya, yang saya pahami, yang kami pahami itu ternyata untuk menempuh kekhusyuan itu ternyata relatif. Ya maksudnya belum tentu harus ini gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa khusyuk itu harus satu pikiran, ucapan, hati, satu frekuensi. Kita bahasnya terlalu tinggi ini. Jadi ketika kita melafalkan kalimat apapun, hati kita tertuju kepada kalimat tersebut, pikiran kita pun berpikir kepada kalimat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Hati kita merasakan kenikmatan bacaan Al-Fatihah. Pikiran kita memikirkan ataupun memahami makna Al-Fatihah tersebut. Nah itu Allahu Akbar. Nah itu juga khusyuk, gitu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa khusyuk itu selama kita sholat dalam proses bacaan, proses perpindahan dari rukun yang satu ke yang lain, ataupun dalam setiap gerakan itu di posisi nyaman. Jadi kita nyaman, tidak terpaksa, tidak terdesak, tidak menahan sakit, tidak kesempitan dan sebagainya. Itu khusyuk. Nah tadi Ibu mendapatkan kita apa tadi? Ingat apa aja gitu ya, dan mengembalikan ke ini kita, gerakan kita bisa jadi. Karena Nabi pun ketika sholat ngimami itu ada anak kecil nangis gitu ya. Nabi mempercepat sholatnya, disegerakan gitu sholatnya, dituntaskan segera, tidak lama-lama karena ada bayi yang nangis. Apakah kita berani mengatakan Nabi, oh nggak khusyuk? Berani nggak? Kan nggak gitu. Nabi pun ketika jadi imam, kedua cucunya menjadikan beliau kuda-kudaan, gelantungan ketika ruku, gelantungan dari leher beliau. Ketika sujud, dua-duanya naik, Hasan Hussein sampai lama bangun dari sujudnya. Itu, apakah kita mengatakan Nabi nggak khusyuk? Enggak, ternyata bukan itu. Jadi makanya memahami kalimat khusyuk, kata khusyuk ini juga relatif. Makanya ketika kita bisa menikmati sholat kita, bisa memahami dengan benar-benar
kita tuh seperti sudah enjoy, nyaman, nikmat. Nah, bisa jadi itulah kekhusyuan yang kita rasakan. Terlebih lagi kita sholat khusyuk itu ketika ada masalah banyak. Betul. Jadi khusyuk ya sholatnya. Seakan-akan itu sholat terakhir. Nah itu enaknya kalau punya masalah. Begitu, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masuk pada bab ataupun pembahasan sujud tilawah dan sujud syukur, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaah rahmatullah, mari kita akhiri pertemuan majelis kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.